Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dalam Islam, nikmat kesehatan di dalam kehidupan, dan nikmat kesempatan yang kita gunakan untuk beribadah. Semuanya itulah dan seharusnya selalu membasahi lisan-lisan kita untuk selalu senantiasa memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga semuanya kita yang berada di masjid ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dan berkumpul bersamanya di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ustaz Hajatul Rahub, ketua MUI saya di piring kanannya. Ya, jadi nama saya Muhammad Syair. Domisili di perumahan Telkomas, tepatnya di Masjid Darul Iman 2, dan menjadi imam masjid mulai dari tahun 97 sampai sekarang. Dan diangkat menjadi imam kelurahan pertama di Ruah sampai sekarang, ya sudah 8 tahun menjabat sebagai imam kelurahan di Ruah. Itulah aktivitas saya sehari-hari ditambah dengan membina pondok tahfiz ya di masjid saya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sih. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita hadir di tempat ini untuk sama-sama menghadiri pelatihan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian yang bukan sebagai pelatih, bukan juga untuk pengajar, tapi hanya sekedar sharing pengalaman dalam hal penyembelihan hewan kurban. Pada kesempatan ini mungkin saya tidak terlalu banyak bercerita tentang teori-teorinya. Ya. Saya hanya minta barangkali ada alat yang disiapkan, ya, berupa golsem atau golok sembelih dan batang pisang, ya, sudah siapkan saya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya berharap pelatihan penyembelihan ini tidak sama dengan pelatihan salat jenazah. Maksudnya apa? Kalau kita biasa mengadakan pelatihan salat jenazah, banyak sekali peminatnya. Tapi kalau ada orang mati hilang nih, tidak ada yang mau kerja. Ya. Dan semua akhirnya kembali Pak Imam lagi yang kerja. Ya. Begini juga dengan penyembelihan ini, semoga kita punya nyali. Ya. Dulu saya sebenarnya juga di kandang paksa. Ya, saya menyembelih pertama kali itu di kandang paksa walaupun hanya seekor ayam, tapi saya agak deg-degan itu menyembelih, karena terpaksa. Nah, setelah itu, itulah titik awalnya saya mulai menyembelih, langkah dari ayam ke kambing sampai ke sapi. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus persiapkan, Bapak Ibu sekalian, terutama yang ada niat untuk menyembelih, adalah persiapan mental. Ya, kita harus punya persiapan mental, punya keberanian. Karena kalau kita tidak punya nyali untuk menyembelih, ya berapapun ilmu yang kita gantung itu tidak akan berguna.
Sama tonji kalau kita banyak bacaan ya, tapi kalau rasanya kita penakut, tidak berani lewat di lorong gelap. Ya, karena nyalinya memang sudah tidak ada. Biarpun sekantong barang keseguhan kita punya ilmu, kalau tidak ada nyalinya, ya pasti juga akan kita tidak berani melakukan hal tersebut. Demikian halnya juga dengan menyembelih hewan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama-tama kita persiapkan dulu mental kita, ya, betul-betul kita menjadi tukang jagal menyembelih hewan kurban ini, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, ya, tapi menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama kita harus persiapkan, ya. Kemudian apalagi yang kita persiapkan adalah ilmu, ya, tentu ilmu yang berhubungan dengan cara menyembelih hewan yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, apalagi yang kita butuhkan alat. Nah, tentunya golok sembelihan. Nah, kalau kambing jangan terlalu panjang juga. Ya 20 cm sudah cukup kalau kambing. Dia juga bisa dapur kalau kambing bisa. Yang penting tajam. Intinya itu golok itu harus tajam. Jangan juga terlalu panjang. Ya, 30 cm kalau sapi itu sudah cukup. Ya, 30 cm sudah cukup. Makanya di setiap masjid itu seharusnya memiliki apa yang namanya? Persediaan, ya. Ada persediaannya atau memiliki golok sembelihan yang betul-betul miliknya masjid, yang mahal, ya, yang bagus. Kalau perlu yang kualitas yang terbaik yang dari Jerman, ya, dari Jerman. Saya sendiri sudah 2 tahun pakai yang golok yang lumayan mahal, tapi tidak dibelikan oleh sahabat. Ya. Saya dulu punya sahabat. Sudah almarhum, ya, dia orang SPBU. Dia memerhatikan saya ketika menyembelih, selalu mengasah. Setiap saya mengasah lagi. Nah, dia mengambilkan saya, dia beli di online itu, harganya hampir 2 juta. Mengkilap itu, wah, memang cimer, tidak diasah. Jadi selama menyembelih tidak pernah diasah. Nanti sudah lagi persiapan lagi kurban baru, nah dites-tes lagi. Kalau sudah agak tumpul. Jadi usahakan kita tukang jagal ini, alat ini punya golok sembelihan yang handal, ya, yang betul-betul super tajam, ya. Apalagi kalau bisa jangan 1, 2. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, tiba-tiba dia tulangnya dia tumpul, atau kalau bahasa Inggrisnya cipe, cipe, ya, diganti lagi, ya. Usahakan 2. Usahakan 2 kita miliki golok sembelihan, ya. Kemudian apa lagi disiapkan? Batu asa, kalau memang goloknya biasa-biasa saja. Kalau bisa itu yang apalagi namanya yang tongkat itu, yang terbuat dari ada intannya itu. Nah, jadi sementara ada cara-caranya juga kita mengasah kalau pakai begitu. Ya, karena terkadang kita menggunakan batu asa, kalau kita tidak juga belajar mengasah pisau, akan tumpul juga jadinya. Saya sendiri juga sebenarnya ada, saya punya sepupu itu kalau memang sudah mau Idul Adha itu dia datang kasih beberapa barang itu, dia memang lama dia kerja Ustaz, mulai dari kasarnya dulu, tapi kalau memang kita punya bola sembelihan itu sudah tajam, sisa batu gunung itu yang grade berapa itu, ya, dia pakai yang untuk menghaluskan saja ketajamannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa doa-doa yang harus kita pahami, ya, sebelum kita melakukan penyembelihan. Tentu kita memohon dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perlu salat sunat 2 rakaat, ya. Kalau perlu salat sunat 2 rakaat, kita meminta kemudahan dari Allah, perlindungan dari Allah dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak kalau kita tonton itu di
YouTube itu banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita ciut itu kalau berhadapan, ya. Saya sendiri juga pernah mengalami hal-hal yang buruk dalam penyembelihan. Ada pernah itu, mohon maaf, orang jenis pontong, tapi bukan hewan kurban, Ustaz, ya. Dia cuma tahan. Ini ikat kita, bilang tidak kuat jadi semua. Ya kita aja. Begitu saya dorong satu kali, tak lempar semua. Parah juga tak lempar, saya kena sini. Untung cuma apanya lagi? Gaganya saja tak gores. Kalau tidak, masya Allah. Ya, jadi memang harus kuat, ya. Kemudian juga kita mempersiapkan itu lubang sembelihan yang betul-betul tidak sampai itu tersangkut kita punya parang. Kalau saya punya masjid itu sudah membuat alat itu, ya. Membuat alat itu kurang lebih 15 jutaan ongkosnya itu. Jadi sisa dikasih masuk di lorongnya itu, kemudian ya diskusi di kancing, sisa dibalik. Nah, tidak pusing lagi. Ya, tidak baku kanjar, baku tarik-tarik. Nah, alhamdulillah sekarang itu teknologi sudah canggih, ya, akal semakin berkembang, sehingga kemudahan kita melakukan syariat agama ini semakin bagus. Kemudian usahakan, ya, kita sebagai penyembelih itu ada stretching, ya. Harus ada pemanasan dulu, jangan langsung berdiri. Nah, itu biasa tak kancing bau tak. Ya. Gampang-gampang susah gitu kalau bisa kita kalau mau menyembelih karena kelihatannya cuma ditarik. Tapi luar biasa juga tenaganya. Kalau apalagi kalau sapinya melawan, ya, walaupun dia sudah diikat biasa itu ada tekanannya, ya. Jadi perlu dilemaskan kita punya apalagi pergelangan tangan, bahu. Tapi kalau orang yang punya sakit biasa bunyi begininya, hati-hati, ya. Jangan sampai model ruku kita pakai gunakan untuk apalagi menyembelih, dikira tulang yang bunyi, padahal tulang tak. Nah, itu bahaya. Ya. Nah, kemudian setelah kita stretching, ya, siapkan diri, usahakan kita itu duduk dengan tenang. Ya, kalau perlu kita berwudu, ya, karena sangat-sangat mempengaruhi itu binatang kalau kita juga tidak tenang. Memang kita berinteraksi secara emosional dengan binatang. Ya. Kalau bacanya barangkali kita sudah tahu semua, banyak itu di YouTube, ya. Bacanya ini, kalau ini, tapi interaksi yang kita punya batin itu dengan sembelihan kita itu yang perlu kita, ya, betul-betul kita pahami. Karena kenapa? Yang kita mau sembelih adalah makhluk hidup. Nah, tentu dia punya perasaan juga. Kemudian jangan sampai kita, biasanya kan panitia itu mempersiapkan 2 lubang. Biasanya sama-sama masuk ditarik 2. Ayo baku lihat itu. Ya. Nah, kalaupun 2 lubang disiapkan, usahakan bikin penutup mata itu, ya. Itu matanya saat itu supaya dia tidak melihat anggotanya, ya, di lorong. Dia pasti ngamuk itu karena, ya, ada instingnya untuk membela diri. Ya. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, terutama kepada yang berniat menyembelih, dipersiapkan tadi pertama mental, ya, kemudian ilmu, kemudian alat berupa golok, asahan, ya. Usahakan goloknya itu bukan 1 tapi 2. Itu sebagai persiapan saja. Kalau kita memang memiliki golok yang seperti ayam, ya, alhamdulillah biasa satu kali pakai itu bisa 20 ekor. Kalau saya punya itu bisa 20 ekor. Jadi saya kira tidak kurang jadi dananya masjid itu kalau mau beli 1-2 biji itu, ya, 4 jutaan. Karena untuk kita semua bukan dimiliki persorangan, ya, inventarisnya masjid. Jadi kalau kambing itu, ya, ada 3 riwayat Ustaz, ya, kalau saya tidak salah. Riwayat dari Anas bin Malik, ya, Nabi itu membaca basmalah dan bertakbir, kemudian membaca
inni wajjahtu wajhi alladzi fatara as-samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, kemudian dari riwayat Jabir juga kurang lebih sama. Intinya daripada tiga hadis yang juga diriwayatkan Aisyah, intinya Nabi baca basmalah dan bertakbir. Maka ulama simpulkan itu, usahakan kita Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, kemudian kita takbiran. Sebagaimana biasanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung walillahil hamd, ya, terserah kita. Nah, kemudian kita baca doanya, ya. Allahumma inna hadza minka wa ilaika, ya. Fataqabbal minni. Nah, kalau sendiri saja kita punya wa ahlihi, ya karim, ya. Misalnya kita punya kambing seekor saja atau sapi kita yang tunggal, kita sendiri memotongnya, itu saja bacanya. Allah, ya, setelah tadi bertakbir, baca basmalah, baca salawat, kita baca doanya Allahumma inna hadza minka, ya. Ya Allah, ini darimu dan untukmu, wa ilaika. Fataqabbal, maka terimalah, ya. Fataqabbal minni, kalau kita, ya, wal minni. Kemudian dengan keluarga atau wa ahlihi, ya karim. Kalau saya biasanya itu saya sapu-sapu dulu lehernya, ya, sapu-sapu lehernya. Padahal kalau kambing itu kalau tidak bagus kita punya batin itu dalam geroknya, ini tidak boleh jepi kalau kambing begini. Jadi biasa kalau dimakan kambing itu udah sakul lagi, tidak bisa dimakan. Jangan sampai kita kepi itu kalau kambing harus buka dan harus kita bersih. Ya, ada orang biasa memotong itu kalau kambing, tidak bisa dimakan kambingnya, ya. Tidak bau kambing tapi bau kelelawar. Ya. Olehnya itu kalau kambing betul-betul diangkat begini. Kalau perlu kita berniat itu seperti membuang baunya itu, ya. Niatkan membuang. Sama juga kalau kita apa itu kalau bahasa Indonesianya kalau ikan mas sarut itu kalau bahasa Inggrisnya, ya, sarut itu diniatkan dihilangkan baunya. Nah, insya Allah itu tidak akan bau. Walaupun itu apalagi kambing yang sudah apa dibilang di sini bember ranggong, sudah besar sekali nih, insya Allah tidak bau kalau caranya kita benar. Tapi walaupun kambing muda kalau caranya tidak benar memotong kambing akan bau, ya akan bau. Nah, ini terkait dengan batin itu. Walaupun ditahu bacanya, tapi kalau batinnya tidak beres, cara-cara sikapnya kita tidak beres, maka kambing itu akan bau. Ya, jadi kalau berserikat, ya, sama juga doanya. Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulana wa fulana wa fulana wa fulana sampai 7 wa ahlihim, ya karim. Ya, jadi sebut semua namanya itu. Nah, kemudian ini usahakan kita punya napas itu beriring dengan binatang itu, ya. Jangan binatang yang mengatur napas kita yang ngatur, ya. Ya kalau sudah bagus, ya kalau bagus napas kita masuk di area nyaman sambil bersikir. Jangan keluar Bu, ya. Jangan keluar Pak, ya, kalau menyembelih. Jangan keluar, masuk sambil bersikir. Nah, tergantung kedalamannya kita punya sikir itu memengaruhi itu nilai kualitasnya itu. Kalau dari segi hakikatnya, ya, mengaruhi kita punya kualitas kalau mau dikasih nyaman-nyaman, mau banyak-banyak lemaknya dari kita aja, ya, dari kita aja. Kalau keluar nafas itu kalau memotong itu dikerumuni lalat itu kita punya daging itu. Tapi kalau lalu masuk, enak Indonesia tidak ada biar lalat satu ekor tidak mau singgah itu. Ya. Jadi caranya itu betul-betul ditarik. Bisa satu kali, ya, bisa 2 kali. Jangan begitu yakinnya kita 1 kali lantas tidak koreksi lagi langsung tinggalkan. Nah, biasa belum, ya, 2 urat lehernya ini belum putus, ya. Napas dengan apalagi nadinya. Jadi betul-betul itu berputar kita punya tangan begini, ya.
Jadi ada 3 cara itu kalau kita menyembelih. Cara pertama itu kita ambil dari bawah, ya. Misalnya ini lehernya, ya. Lehernya ya. Itu disejajarkan pisau. Ya. Misalnya ini leher, usahakan itu sapi itu tegang, ya. Harus tegang lehernya, jangan merunduk begini karena goyang itu. Maka kalaupun ada sapi biasa itu yang apalagi yang ada apanya itu, yang lemaknya di sini, yang sapi apa namanya itu yang panjang itu, musim, kan ada dia, ya. Usahakan ada yang bantu kita tarik. Usahakan ditarik supaya kalau tidak ditarik itu tidak lama goyang itu, karena ada orang juga menyembelih hewan itu seperti main biola. Seperti main bola, ya. Usahakan paling banyak 2 kali atau 3 kali lah, ya. Jangan berkali-kali begini. Karena banyak juga terjadi, biasa ada jemaah dia mau potong sendiri sapinya, pintar ya bisa gitu. Jadi main biola, jadi menjeri-jeri sapi itu, main biola. Ya, usahakan jadi cara pertama ini misalnya, ya. Ini lehernya. Usahakan mendongak, ya. Ya, usahakan mendongak itu kepala sapi atau kambing. Kalau kambing itu ya. Nah, ini harus ada nunya. Ya, dudukannya ada bangku kan? Ya. Kalau bisa ada bangku 2 begini. Ya. Ada bangku kan? Iya, 2 bangku misalnya, ya. Ya. Jadi diusahakan menghadap kiblat dan dia mendongak, ya, menghadapkan. Jadi tegang dia punya leher itu. Kemudian cara memegang pisau, ya. Jadi cara pertama yang kita gunakan, usahakan ini ada yang kalau ini teradakan penahannya di sini juga, ya. Usahakan sejajar dengan kita punya ini, apalagi V-nya kita, ya. Nah, jangan sampai miring begini, harus pas begini supaya genggamannya kuat. Nah, jadi cara pertama itu, ya, kita ambil dari bawah, lurus. Ya, harus lurus, ya, karena jadi betul-betul ada tekanan baru ditarik. Ya, ditarik, bismillah. Nah. Sudah kalau 1 kali, kalau kita punya kekuatan, apalagi kalau anak muda, alhamdulillah aku masih kuat, umur 30-an, kalau 60-an ke atas, biasa umur bulan-bulan nih, ya. Nah, nafas, ya, tarik nafas, ditarik itu, tarik nafas, sentuh sampai, kalau begitu kita menarik nafas, usahakan rasakan nafasnya, kita rasakan nafasnya sambil mengingat Allah, ya, supaya terintegrasi kita kepada sembelihan kita. Tarik, tekan, ya, putar. Bisa kalau mau sempurna diputar lagi kedua kali begini supaya sempurna. Jangan langsung tinggalkan, ya. Jangan langsung tinggalkan, koreksi dulu. Siapa tahu masih ada urat-urat anunya. Ya? Ya, enggak nih. Jalan sendiri nih itu pertama aja. Ya, jangan. Tarikan pertama, ya, insyaallah. Iya. Jadi begini, yang cara pertama begini, ya. Cara pertama ditarik begini, ya. Tekan, ya. Tekan memang. Jadi usahakan kita, kemudian kuda-kudanya bisa begini, ya. Bisa kita tekan punuknya begini, ya. Nah. Ya, bisa, ya. Bisa juga ditekan begini. Nah, bisa juga kita kuda-kuda yang begini.
Nah, padahal memencak ya. Nah, kalau mau lebih kuat, kalau kita usahakan yang kanan itu bagus ya, yang kiri di depan supaya tarikannya kita agak bisa main ya. Kalau ini kurang 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 gerakannya ya, kurang ya. Asli ini kalau kalau ini lentur. Yang terlalu ke muka juga. Ya, ada itu di tutorial YouTube itu. Begitu nah goyang dia yang jatuh ke depan. Nah, jadi lurus ini banyak, jangan tidak lurus. Ya, lurus. Tekan. Putar sampai di cara yang kedua lurus begini saja. Nah, ini jarang orang pakai ini karena biasanya orang yang kedua itu biasa dulunya begini dia. Ya, jadi ini karena dia menarik saja, dia tidak memutar. Ya langsung tarik sayang. Itu luar biasa. Dia punya golep tengahnya. Nah, kemudian cara yang ketiga, ini pegang begini, atau juga bisa begini, tapi dia ya, ditekan. Jadi dia bukan tarik dari bawah, tapi dari atas. Atau ini ya, ditekan, kalau didorong ke bawah, tarik lagi. Tapi rata-rata orang yang gunakan itu begini. Tapi biasanya lebih kuat genggamannya ya. Bisa juga, karena kalau dia dari atas menekan begini, susah caranya. Ya, dia harus pegang begini tapi yang golok yang ada naik begini. Jadi jangan begini banunya, apalagi cara pegangnya kalau mau begini langsung ini. Ini kuat ini ya. Kalau begini goyang. Ya. Sama kalau Pancasila itu kalau pegang badi ya caranya begini ya. Setelah itu jangan kalau mau menyembelih sembelihan berikutnya dicuci ini ya, karena masih ada najis. Jangan sampai ada darah tertinggal baru kita menyembelih lagi. Usahakan dicuci. Ya jangan ada yang tertinggal darahnya. Nah, biasa juga orang itu gosok-gosok di apa lagi? Tapi ada juga pendapat tidak adab itu yang begitu katanya. Mendingan langsung ditarik, cuci langsung disiram. Ya. Kemudian diingatkan itu yang menyeret apalagi? Yang menyeret hewan kurban jangan sampai kalau masih bergerak sudah diseret ya. Betul-betul tidak ada pergerakan baru kita. Ya, ada yang mau praktek yang mana itu kan yang mau menjaga? Ya. Ya. Nah, kemudian ini hal yang begini kita harus sadar Pak ya. Karena kenapa? Kalau kita tidak sadar biasa lupa kita berdoa. Ya, jadi betul-betul sadar ketika mau maju menyembelih itu punya kesadaran ya. Jadi betul-betul niatnya itu melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, coba majiknya disebut sembelihan sapi pertama atas nama ini diminta datang untuk menyaksikan sembelihannya ya. Kemudian yang punya apalagi hewan kurban itu usahakan itu sunnah itu melihat ya. Sunnah melihat kita punya sembelihan itu. Kemudian kita membaca doa itu ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu doanya kita yang menonton itu sembelihan baca itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kemudian kita juga berniat, saya juga niat menyembelih semua sifat-sifat binatang saya, yang rakus, yang maju. Coba maju ya. Cara pertama. Ini depan. Ada yang menindis tadi. Oh, yang menindis. Kalau misalnya kau jadi menindis lah ya, enggak apa-apa ya. Ya. Coba kalau yang di situ itu putaran ke belakangnya kuat, kurang. Ini memang keras itu Pak karena gabung nggak basah ya. Kurang ke belakangnya toh? Kurang ke belakangnya ya. Kalau di situ ya. Lentur goyang di situ. Ya, lentur goyang itu. Ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali dua kali dia diarahkannya 2 kali dia.
Kalau bisa sekali alhamdulillah, tapi rata-rata orang dua itu jarang satu. Ya, putar lagi turun. Ya, hati-hati dengan lubang anunya, jangan sampai kena betongnya di bawah, kena pakai beton, pakai selokan di sini. Ya. Nah, kemudian cara kedua itu yang diluruskan, yang tidak usah dipakai itu ya. Jarang itu yang pakai itu karena langsung ditarik itu. Ya, langsung bagi saya. Langsung saja gitu. Nah, kemudian cara ketiga, yang pegang begini tadi. Di sini enggak, pegang ini, dipegang begini. Ya, jangan. Ini ada anunya di sini biasa ada, boleh itu ada naik begini toh. Nah, itu di situ jempol tak. Kemudian ditekan. Jangan ditekan, tangan tak tekan. Tekan. Itu ditekan, tarik lagi. Ya. Ini yang disiapkan ini. Ada yang penggantinya di tulang ini. Kita bagian tulang. Kayak begini. Iya. Iya. Bisa juga. Awat-awat. Ya. Sabu-sabu ya, sabu-sabu. Masalah awat toh, ya. Ya. Usahakan lurus ke begini, Pak. Ya lurus gini, lurus ini, lurus begini. Lurus ke begini. Ya. Supaya jauh genggamannya toh. Prek. Ya. Iya, dua kali saja. Ya, bisa 3 kali, tapi tidak masalah. Tapi kalau betul-betul pisau tak bagus, ya 1 kali itu sudah jadi itu. Dan, iya. Bisa juga begitu, tapi harus pegangnya begini, jangan begitu. Pegang begini. Ya. Kalau begitu, Pak, jangan dari bawah, dari atas. Dari atas dulu. Kalau yang begitu harus dari bawah. Kalau pegangannya begini, yang dari atas, kemudian ditekan begini. Itu lebih kencang lagi sebenarnya itu. Karena ada tekanan. Iya. Ya, jadi jemaah sekalian, jadi menyembelih itu saya katakan tadi ada nyali. Iya, ada nyali. Berani pakai. Karena ada tong itu biasa tidak tahan bau busuk, tidak tahan lihat darah, itu tidak bisa itu menyembelih orang yang begitu. Ya. Baru lihat. Masalahnya nanti tersinggung sapi ya. Kan bilang betul. Nah, jadi sekira sederhana aja Pak ini. Apalagi kalau sudah tinggi jangan terbantai, tidak masalah aja. Yang pertama ya, semua yang pertama itu memang agak bermasalah ya. Tabe, main. Menyembelih hewan kurban, ada mematikan hewan itu. Ya. Kalau kita tenggorokan atau tenggorokan di tenggorokan pernapasan, Ya. tenggorokan makan, Ya. dan bukan nasi. Ya. Sekarang tadi berkurang Di situ makanya diputar itu Pak. Ya. yang kedua, memotong itu diarahkan kepada pangkal leher, Ya. bukan di tengah leher. Ya, betul. Iya. Ya ini tidak dilihat pangkal lehernya karena ini gedebon, tidak ada jaraknya ya. Jadi caranya makanya itu dicongak, mencongak itu apalagi mencongak itu apalagi sapi supaya kelihatan rahangnya itu. Nah, kalau dulu itu rata-rata imam agak ke bawah dia potong karena tidak ada gajinya. Jadi makanya ambil lehernya. Banyak begitu sejarahnya. Begitu sejarahnya dulu imam-imam. Ya, agak ke bawah dia karena tidak ada gajinya jadi lehernya. Sekarang karena sudah digaji, dia di sini. Sini nih, ini kan daun, pasti di sini dia. Jadi dia memutar begini. Ya. Ya, ini harus lurus ini Pak, harus lurus. Supaya ini urat napasnya ini nadinya situ, nadinya sini ya.
Masih di samping itu. Jadi sama kurang persis sama dengan manusia. Kalau kita meninggal itu diperiksa sini tak? Nah, gini lah. Ditekan. Ini posisi hewan menghadap ke sana. Ya menghadap sana. Ya menghadap sana. Ini moncanya menghadap ya. Miring ya. Jadi kuda-kudanya bisa kita jongkok begini. Ya kalau misalnya ada masalah dengan panggul bisa begini modelnya tuh. Tapi usahakan kita pakai alas di lututnya. Tarik, tekan, tarik nafasnya sambil mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Putar lagi kalau misalnya belum sempurna. Kalau kau terlihat sudah terpotong dia punya apa lagi? Urat semua. Kan kelihatan gitu. Kelihatannya kalau belum masih ada tersisa urat-urat kecil, itu masih lama bisa hidup dia itu. Usahakan betul semua putus. Nah, kelihatan itu insyaallah. Makanya yang memegang itu juga harus orang pintar, memerhatikan bisa menegur imamnya atau penjaganya. Saya tanya, tangan kiri posisinya di mana? Pegang ini tanduknya. Pegang tanduknya, Pak. Dipegang tanduknya. Nah, yang kedua, saya mau tanya. Pada saat kita sudah semula tarikan pertama, ternyata sapi ini kita lihat belum mati lagi. Yeah. Kita mau mengulangi lagi. Apakah pada saat mengulangi kita dorong pisau atau dari kembali pertama tarik kembali? Didorong saja, didorong kembali. Ya. Makanya kalau mau sempurnanya dua kali dorong saja. Ya 2 kali dorong saja, tidak usah 1. Karena jangan sampai dikasih begini, sehingga kita gila lagi. Nah itu ya. Usahakan satu kali kerja saja toh. Cek. Ya. Saya mau coba. Ya. Ada juga biasanya posisi kaki kita ini menopang di badan hewan. Ya bisa juga. Ya. Ditekan punuknya. Bisa gini. Cuma berbahaya Pak. Berbahaya. Tidak ada teori mengenai gitu. Ya. Saya baca bukunya begitu. Ternyata bahaya ya. Ya. Itu bahaya kalau sapi. Ya kalau kambing bisa. Kalau kambing tidak dikasih begitu. Kambing itu ditekan begininya lambungnya. Nah, kalau kambing ditekan saja lambungnya. Kalau kambing biar tidak diikat. Jadi kalau kambing itu Pak caranya. Jadi kalau kambing itu caranya itu sesudah ditakbir toh kita pegang seling begini. Ini kan kakinya sini 2 ya. Ini diambil dari bawahnya ini. Bukan di luarnya diambil kakinya, yang di dalam. Baik, baru diinjak lambungnya, ndak goyam itu. Asal jangan ditegel. Nah, kalau ditegel bahaya. Ada juga mengatakan paha kita sebelah ditopangkan ke kepala hewan. Di mana posisinya ini? Saya tidak pernah dapat kalau kepala ya. Saya baca buku begitu. Iya. Oke, saya praktikkan begini. Iya. Ada 2 cara ya. Cara pertama begini. Ya, itu cara kalau Nabi itu ditekan anunya punuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Hari. Ya. Kamu sini aja tuh. Ya. Belum mati. Ya. Itu kan? Ya. Cara kedua ini. Ya. Kuda-kuda berikutnya ya. Kuat kuda-kudanya. Ya, kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tolong bismillah, jangan pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Oh iya. Ya. Allahu akbar ya. Karena ada kasih sayang di dalamnya kalau Rahman Rahim. Saya sengaja ini karena saya ingin praktekkan untuk sapi saya nanti. Alhamdulillah. Ditekan, tetap ditekan, iya. Makanya itu pentingnya itu kalau pisaunya tajam, kalau tajam pisau itu biar pelangi. Yang penting kerasin anunya Pak tarikannya. Jadi jangki memotong kalau tidak bagus ikatannya itu sapi lehernya harus betul-betul tegang itu leher. Kalau tegang leher tidak sesak ditekan langsung menganga itu. Tapi kalau dia begini, tegur anunya yang mengikat sapi itu tegur keserengan Pak.
Apa nota kita? Lubang. Oh, iya. Ada besinya. Yes. Ya silakan yang mau maju lagi praktek. Ya. Jadi kalau di hadis pertama itu dari Anas, Nabi memang punuknya dia, kan ya? Habis juga yang satu begini. Kalau kambing itu, begitu caranya. Baik, jangan kaki miring ke sana kepalanya kan. Jadi sepasang kaki bagian belakang ditarik begini ya. Kalau ditarik, langsung jatuh dia tidak bisa merontak. Begitu jatuh, ditekan lambungnya, apalagi paha atasnya itu. Kemudian ditancapkan tanduknya di tanah, langsung. Nah, ya. Biar tidak diikat kalau kambing. Kalau kita kuat gitu. Karena saya punya keluarga itu yang imam-imam masjid raya semua. Kalau kambing sendiri, biar bagaimana besarnya sendiri. Pernah ada itu dari Pemolongan. Dia bilang, jago itu kalau sendiri. Bilang, lihat nih sebentar. Ya. Tekniknya Asrar Abu Khair, almarhum. Yang imamnya masjid raya. Ya dengan asal jangan di lantai. Kalau lantai goyang tanduk. Hecing. Harus ditancapkan di tanah, cek. Ya, biar bisa dapur. Yang penting tajam kalau kambing tuh. Nah, kalau pernah satu kali memotong jadi pernah sekali memotong itu apalagi lemosing itu yang 300 kilo beratnya itu. Wah, luar biasa. Alotnya itu. Ya silakan Pak. Kalau ya cara pegangnya intinya cara pegangnya saja dengan posisi kita ya. Cara pegang dan posisi. Ayo di. Tadi Pak Imam sudah menjelaskan, sudah berpengalaman dan salah satu kesulitan dalam membuat korban adalah meremakan. Ya. Bagaimana tekniknya? Begitu korban itu lewat. Kalau saya kira kalau teknik membantu itu banyak sekali cara-cara yang kita gunakan. Kalau saya punya masjid Pak, sudah ada alat. Saya punya kerangkeng itu kurang lebih 15 juta kita buat itu. Jadi dimasukkan saja pakai baut, enak goyang. Langsung saja didorong kereta. Insyaallah. Iya. Karena sering sekali terjadi itu Pak. Apalagi kalau lantai itu sudah sering kali kita gunakan, sudah licin kasihan. Jadi itu sapi itu biasa terkadang patah itu. Kalau dia istilahnya mau kesanca pecah-pecah. Ya. Itu dia tuh sudah terpeleset, dia punya kaki itu biasa patah kakinya itu. Makanya adanya alat ini alhamdulillah lebih cepat kita punya pekerjaan. Begitu masuk kancing, ada katrol, nah langsung balik, didorong, karena ada rodanya, cepat sekali kalau ada alatnya. Iya. Saya sarankan kalau ada dananya masjid, bikin ki. Kalau ada dana masjid, bikin ki. Iya, karena sudah ada beberapa itu di BTP juga sudah pakai. Kalau di Telkommas ini masjid jami'nya, saya punya masjid sudah pakai semua. Jadi tidak setengah mati, mungkin juga berteriak, jaga aja. Tidak nih, bisa masuk. Jadi tidak ada lagi, kita tidak lagi membutuhkan tali-tali pengikat yang mengait-ngait itu. Ya masih ada yang mau praktek. Jadi itu tadi yang perlu diingat itu tadi pada saat menyembelih ibu ya, Pak, jangan sampai napasnya keluar. Usahakan kita zikrullahnya bagus itu supaya kita punya sembilan itu bagus nilai ya. Jadi kalau orang-orang pintar itu Bu, Pak, kalau menyembelih, kalau dia tahu di situ banyak peminum,
Ya, kan orang pemilik itu biasa ambil balutanya, ya. Dia itu nak kasih keluar tainya di tenggorokan. Tapi tidak kuat ini itu saya, ya. Jadi itu dia punya kotoran itu naik di sini. Kalau dia tahu di situ banyak peminum, karena biasanya diambil darahnya itu, ya dibikinkan sebagai santapan dengan minuman kerasnya. Jadi usahakan karena pasti ingat Allah. Itu namanya kita punya bacaan, punya alamat. Ya, kalau bilang ke Allah baru tidak ada namanya kemarin itu. Jadi rasa bermain ini Pak, kalau kita menyembelih hewan supaya yang kita sembelih juga itu tidak merasa. Karena kenapa? Kita kembalikan kepada Sang Penciptanya. Jadi biasanya sudah disebutkan toh, jadi kan ada protokol. Kelompok sembelihan sapi yang pertama atas nama Fulan diminta untuk datang menyaksikan sembelihan hewan kurbannya. Begitu sudah dibanting, sudah ready untuk dipotong, kita maju, kemudian membaca doa, ya. Inni wajjahtu wajhilladzi fataras samawati wal ardi hanifa musliman ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Boleh juga dibaca itu. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu takbir. Ya, takbir sebenarnya yang umum itu ya. Takbir. Nah, kemudian kita maju lulus itu sahabat-sahabat saya tenang kayak. Nah, dari nafas itu sambil mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tarik nafas. Insyaallah. Usahakan enak pada saat baru memotong, jangan kacau. Ya, misalnya itu dagingnya tuh masih enak banget. Ada juga kalau, tapi saya tidak ingat itu pelajarannya orang-orang yang biasa memotong. Ada cara bagaimana menghilangkan lemaknya, ada semua itu dari pemotongnya ji. Tapi saya tidak pelajari itu. Oh maaf. Jadi pemotong yang begini tadi doanya ya. Jadi doanya kalau misalnya kalau sendiri ya, kalau kita sendiri memotongnya, Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal minni wa ahlihi ya karim. Kalau kita sendiri ya, ini darimu dan untukmu. Ya Allah, ini darimu untukmu. Terima kurbanku dan keluargaku ya karim. Kalau berserikat orang lain potongkan, dibaca begitu. Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulana min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan wa ahlihim ya karim. Ya, nah sebelum. Iya, sebelumnya. Nanti kalau sudah mau disembelih, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada juga yang mengedepankan itu bismillahirrahmanirrahim baru dia berdoa. Ya, terserah di kita yang mana enak dirasa. Iya. Tapi kalau saya biasa terakhir nanti ku malengke itu apalagi pisau baru saya baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu urutannya Pak Dik. Jadi doa-doanya kita bisa buka itu di YouTube banyak itu doa lengkap itu. Ya. Kalau kita sendiri ya bisa juga, mesti kalau ada jamaahnya tidak berkubang, ambilkan satu kambing. Ini dari untuk jamaah masjid ini. Berkurban semua jamaah tak. Seekor kambing saja. Dari masjid untuk jamaah masjid. Ya, jadi barangkali masih ada yang silakan. Iya. Iya.
Oh iya iya. Ya nanti tertulis jadi pertama-tama itu ya awali dengan doa, cara berwudu, ya. Kemudian setelah diundang para peserta untuk menyaksikan hewan kurbannya. Nah, setelah dibaringkan itu hewan sembelihan, baru kita maju. Nah, bisa kita langsung membaca inni wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, kalau yang yang tidak menyembelih, yang menyaksikan saja, ini saja yang dibaca inna salati itu saja. Kemudian diniatkan saya niat. Begitu dia berniat nih, saya niat juga menyembelih semua sifat-sifat kebinatang saya. Nah, setelah itu bisa juga tidak dibaca itu, langsung kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru dibaca Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa ahlihim ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, langsung pergi dicuci. Begitu sudah cuci langsung goloknya. Ya, goloknya. Kemudian hati-hati goloknya, jangan disimpan sembarangan, ya. Karena banyak orang itu biasa orang-orang yang berilmu. Kalau mau merusak kita punya acara, ada saja, ya. Orang-orang yang memiliki ilmu hitam, makanya kita betul-betul butuh berdoa untuk terindah. Kalau perlu kita baca ayatul kursi sebagai perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waalaikumsalam. Alasan penting katanya untuk menjaga kualitas daging hewan yang dipotong itu si penyembeli memperhatikan pernapasan hewannya. Iya. Apa hewan yang keluar masuk kemudian keluarkan itu katanya yang bagus ketika napasnya dikeluarkan kemudian dilihat. Iya. Itu apakah pengaruh atau tidak? Kemudian kedua adalah saya pernah sempat kaget ya melihat penyembeli korban di tempat saya nanti pada saat hewannya sudah disembeli hewan itu hilang itu penjaganya itu membuli kisahnya. Alasannya adalah kalau seperti itu bisa karena sudah dilepas dan memang sudah disembelihnya. Katanya kalau sudah lama-lama dibiarkan mati maka akan sulit bagi membuat kulit itu melepaskan kulitnya. Mungkin itu itu yang kedua mungkin yang ketiga. Kemudian yang ketiga betul kata Iqbal tadi hal terkait dengan tertib ini sebaiknya ini kan acaranya ada lama bertemu lagi masyarakat mungkin lupa dengan doanya. Mungkin ada arahan secara teknis di lapangan penyembelih mengingatkan yang memberi kewajiban untuk membacakan doa apa. Kemudian di penyembelih juga jangan ragu untuk membaca kalau tidak hafal. Nah, ini sama juga dengan ketika kita mau sholat jenazah, sebagai imam lupa mengingatkan jamaahnya, padahal ini penting juga supaya jamaahnya itu sempurna ibadahnya pada saat itu. Ini waktu yang tidak berulang, lama berulang. Ini perlu diingatkan. Ya, jadi yang pertama saya jawab, memang ada yang mengirim itu ketika keluar napas binatang itu kan lemah dia, makanya tidak dagingnya itu bagus, tidak keras. Sama kita kalau keluar napas itu tidak kuat gitu, ada kuat, ada kekuatan. Tapi kalau masuk kita punya meregang kok ada kekuatan. Nah, jadi dia keluar kita masuk. Nah, dia keluar kita masuk. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Mengulit itu haram, Pak, tidak boleh, ya. Walaupun ada kemudahan, tapi itu namanya menyakiti. Berarti itu namanya dia mati bukan karena sembelihan, karena pengulitan.
Itu sudah menjadi tidak apalagi namanya kalau bukan sembilan namanya, apalagi bangkai namanya, bangkai. Ya, sama juga dengan ayam biasa itu, dia mati di dalam, ya mati dalam ya. Jadi usahakan jangan, tidak boleh dipakai cara begitu. Tidak mungkin itu orang lain lebih benar daripada Nabi. Pasti Nabi lebih benar. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau di masjid saya itu Pak, memang protokol dibekali itu. Dibekali itu doa-doanya semua, diingatkan supaya. Nah, ya, tapi namanya juga orang saya lihat itu, walaupun sudah diundang di apa, masih tidak datang. Hanya sekedar bilang, kurban, dia tidak memperhatikan sunnahnya itu mendatangi penyembelihan kurbannya. Padahal luar biasa sunnahnya di situ, ada kebaikan. Ada kebaikan. Sama juga sepertiga hak yang kita ambil itu dari kurban kita itu. Ada juga biasa mengatakan biasa memakan daging. Bukan masalah biasanya, sunnahnya. Ya, di balik sunnah itu ada kejayaan. Ya, artinya apa? Rasakan tongi pengorbanan itu. Ketika kita berkurban rasakan juga pengorbanan. Biar jam sepertiga baru kita cicipi, baru dikasih lagi tetangga, itu lebih baik. Sekira itu. Alhamdulillah, kira kita mau ya pengalaman dari Pak Imam kita. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang naik ya, Pak Iqbal, setelah keluar Pak Haji juga, mudah-mudahan sudah berani. Tapi yang paling terakhir ini saya kira juga mungkin Pak Yudi nanti tolong diambil nomornya Pak Ustadz ini sebagai mediasi yang banyak bertanya pemotong. Dan tetap kita butuh yang siap siaga di sini. Kalau tiba-tiba tidak ada yang bisa. Jadi beliau banyak kenalan, semoga yang bisa baik untuk mendampingi kita selama rombongan. Kalau beliau sendiri kan ada tugasnya. Iya. Jadi mungkin ada anggotanya yang ada di lokasi ini untuk mendampingi kita. Siapa tahu tiba-tiba Pak Yudi berhalangan dan berhalangan, Pak Yudi berhalangan, Pak Yudi berhalangan. Siapa nih Pak De? Kalau saya seperti tadi, kalau lihat kat nama Pak Yudi, ada kesulitan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih pengurus dan peserta kurban pada Pak Ustaz atas kesediaannya hadir berbagi pengalaman di tempat kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan ini dan insyaallah kita bertemu di lain kesempatan dalam momen-momen kebaikan berbeda. Jadi yang kurangnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.